Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita coba-coba membahas kawin kontrak dalam tradisi Yahudi dan Majusi. Tapi sebagaimana biasa saya tidak menyoroti terlalu banyak tentang mengapa bisa ada persamaan atau apa latar belakangnya. Saya hanya seperti biasanya itu membahas aspek linguistik aja. Yang pertama ini saya ambil dari kitab Talmud Yoma 18b. Di sana tertulis Rav ki miqla ledarshis makris man hawya liyoma. Rav ki miqla ledarshis makris man hawya liyoma. Yang artinya ketika Rav kebetulan bertolak ke Darshis, ia mengumumkan siapa dia untuk hari ini. Nah, di sini masih belum jelas ya statement dari Rav ini. Kemudian ada hasyiah, di sini ada catatan pinggir dari Rashi ya. Di sini catatan pinggir dari Rabbi Shlomo Yishaki atau Rashi, singkat jadi seperti itu. Nah, ini catatan komentar dari Rashi. Ia menafsirkan pernyataan di atas itu dengan ini dia. Yes isya shetina se leyoma shet akef kan wetese leakhir mihan. Yang artinya apakah ada wanita yang mau jadi istriku untuk hari ini selama aku tinggal di sini dan kemudian aku pergi. Baik, kita sekarang bahas dari segi leksikon atau linguistik ya. Kita temukan tadi kata Rav di teks sebelumnya. Rav ini asalnya Rabi ya, Rabi gitu. Karena dalam bahasa dialek Aramaik Babilonia itu sering apokopasi gitu ya, menghilangkan bagian akhir sehingga dibaca Rav seperti itu. Beda dengan dialek Palestina, mereka biasanya mengucapkan Rabi. Jadi perbedaan di sini ya. Kalau kita temukan kata Rav berarti dia Babylonian Talmud, kalau Rabi itu Palestinian Talmud. Kemudian di sini ada kata ki. Ki ketika. Di sini ada kata mikla. Mikla ini infinitif. Jadi dalam bahasa Aram Babilonia, infinitif atau masdar itu sering digunakan sebagai predikat. Kata ini berasal dari kata kela, ya arti pergi pergi datang dengan tiba-tiba atau kebetulan pergi gitu ya. Kebetulan pergi artinya mikla. Kemudian ada kata ledarshish ya, ke darsis, le di situ sebagai preposisi ledarshish. Kemudian di sini juga ada kata makriz ya. Makriz juga merupakan infinitif masdar. Jadi memang seperti ini, bukan menggunakan verba tapi menggunakan infinitif atau masdar yang berasal dari kata kraz ya, artinya mengumumkan, mendeklarasikan. Man, ya ini siapa? Kemudian ini adalah bentuk huwaya. Huwaya itu bentuk apa kalau bahasa Inggris to be ya, bahasa Arabnya kana, verb of existence ya. Dia berasal kata huwai. Kalau dia maskulin maka huwai, kalau feminin maka huwaya. Huwaya berarti mengacu ke perempuan. Leyoma yaitu untuk hari ini, untuk satu hari ini. Kemudian kita coba lihat perkataan dari Rashi. Ada kata yesh ya, yesh itu ada atau iya, artinya asalnya ada. Kalau dalam bertanya maka apakah ada, yesh. Kemudian ada lagi di sini ya, adalah isya ya, wanita, yes isya, wanita. Kemudian she tinase, she itu sebagai kata penghubung, yaitu relative pronoun ya, kata penghubung sebagaimana bahasa Arab itu alati, bahasa Syriak atau Syriani bahasa Kadia sya. Nah, kemudian ada tinase itu menikah ya. Di sini dari kata nase ya. Ese
yang artinya menikah. Ketika di bersubjek orang ketiga tunggal feminin maka jadi tin ac. Bentuknya adalah bentuk imperfektif ya. Kalau bentuk asalnya adalah ac, itu adalah bentuk perfect, bentuk fi'il madhi karena itu memang asalnya. Kemudian ketika digunakan bersama feminin dalam bentuk imperfektif adalah tambahkan huruf ta di awalnya atau tau. Kemudian li, kemudian di sini ada kata liyoma. Berikutnya adalah kata syed akev ya. Ini subjeknya saya. Syed akev, sy selama, at akev aku tinggal di sini. Nah, ada kata akaf ya, akaf asalnya. Kemudian masuk ke pola at fa'il maka jadi at akev. Kemudian ada lagi kan ya, kan di sini. Kemudian ada lagi watase. Nah, di sini kemudian pergi. Jadi di sini subjeknya itu adalah ya, kata yasa asalnya ya, yasa. Yang sebelah ini yang rashi ini Ibrani, kemudian yang dalam bahasa aslinya itu apa namanya, Aram Babilonia. Nah, kemudian TC ini asalnya kata yasa ya, tapi karena dia mengacu ke perempuan tadi ya, wanita, maka dibaca TC. Dia pergi keluar, ada pergi. Kemudian ada kata yasa, dan ini adalah lahir ke orang lain gitu ya. Kemudian ada mikan dari sini. Nah, di sini kalau kita terjemahkan sebenarnya nggak ada kata cerai, ya nggak ada kata cerai. Cuma kalau kita maknai utese lahir mikan, pergi ke orang ke yang lain dari sini ya. Ini kemungkinan besar dia dimaknai menceraikan gitu ya. Siapa ini tadi Raf ini. Baik, sekarang kita lihat ke apa namanya dalam tradisi majusinya ya. Ini saya ambil dari kitab Madigan-i Hazar Dadistan, yaitu hukum kitab undang-undang Sasania. Nah, di sini bahasa Pahlavi yang digunakan atau Persia Pertengahan di sini merupakan bahasa yang salah satu bahasa yang sulit ya, karena dia apa yang tertulis, apa yang dibacakan itu berbeda. Dan seperti bahasa Akkadia, dia menggunakan semacam ideogram. Cuma di sini disebutnya arameogram. Jadi satu kata yang digunakan dari bahasa Aramaik dan ditulis dengan huruf Aramaik tapi dibaca secara Persia. Nah, ini sesuatu yang sangat sulit ya. Di sana dinyatakan vayayar nipishku taduh pada dastadarih ipit andar kaskunet kuta dahsal zan i tohem. Nah, itu yang pertama adalah teksnya, yang kedua adalah transliterasi yang diterjemahkan berdasarkan huruf apa adanya. Di antaranya adalah transkripsi supaya bisa dibaca, maka para ahli bahasa Pahlavi memberikan vokalisasi seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba analisis teks ini. Artinya dulu ya. Vayayar menulis bahwasanya jika seorang anak perempuan yang didukung oleh ayahnya mengatakan pada seseorang, aku akan menjadi istrimu selama 10 tahun. Nah, ini ada persamaan tadi. Jadi yang tadi 1 malam, ini 10 tahun jadi istrinya. Kemudian di sini kita lihat, nah ini adalah tulisan aksara Pahlavi. Ini kalau saya transliterasi maka ditulis seperti ini. Dan dalam transkripsi seperti ini, Vayayar. Ini nama orang ya, Vayayar. Kemudian ini kalau kita tulis maka NPHT, kalau dibaca maka nipisht, artinya menulis. Kemudian berikutnya ada kata aik. Nah, ini dia yang dimaksud dari arameogram. Sebenarnya kalau kita lihat, dia diambil dari bahasa Aramaik, yaitu ini. Ya, alaf, kemudian yod dan kaf. Aik. Tapi dibacanya dia menjadi ku. Nah, ini yang sesuatu yang sangat sulit dalam bahasa Pahlavi itu ya. Kemudian
yang berikutnya ini juga sama, kalau dia ditulis dalam huruf besar artinya di arameogram. Yaitu di sini kita tulis AMT sama. Tetapi dibaca menjadi K. Ya. Ku itu bahwasanya, menulis bahwasanya K jika. Kemudian ada kata ini juga arameogram, BRT, Barta. Ini saya lupa tulis dalam bahasa Aramaiknya. Ya, ini Barta ya. Barta artinya anak perempuan. Dalam bahasa Pahlavi disebut Dukht. Dia sama seperti daughter dalam bahasa Inggris ya, karena masih satu rumpun bahasa itu Indo-Eropa. Kemudian di sini ada kata PT. Dibacanya adalah pad atau pad ya. Kadang-kadang diakhiri dengan D atau T. Artinya itu dengan preposisi. Kemudian di sini ada kata DSTWBRJH. Dibaca dastabarih ya. Itu artinya didukung. Kemudian ini sebagai partikel penghubung antar kata, dibacanya I ya. Tulisannya Y tapi dibaca I. Dastabarihi gitu nanti. Dastabarihi supaya nanti ke huruf kata berikutnya itu dibacanya lebih enak gitu ya. Nah, di sini ada kata ab. Ab itu ayah. Tapi dibaca dalam bahasa Pahlavi dibacanya pit. Jadi dastabarihi pit. Pit father ya dalam bahasa Inggris. Kemudian berikutnya juga ini ada kata bain, itu andar, di dalam ya. Ini bain dalam bahasa Aramaik ya. Kemudian ada lagi aish, ini juga masih arameogram yang berarti adalah kas ya, selama. Kemudian berikutnya ada kata ini nih, kunet, dibaca abdin ya, dari kata abad ya, melakukan. Kunet itu melakukan. Kunet atau kunet, kadang-kadang dengan T, kadang-kadang dengan D. Kemudian ini ada kata aik lagi, yaitu bahwasanya. Kemudian berikutnya od, ini sampai, dalam bahasa Pahlavi disebut ta. Kemudian ini simbol 10, dibacanya adalah dah. Kemudian yang ini adalah HNT, ini dalam bahasa Aramaik ya, artinya tahun, dibaca dalam bahasa Pahlavi dibaca sal. Kemudian ada lagi nishe, ini arti perempuan. Nah, ditulis seperti bahasa Aramaik ini, nishe, tapi dibacanya zan. Kemudian berikutnya ada lakh, ini bahasa arameogram juga, bahasa Aramaik. Nah, maka tapi dibaca itu to, kamu. Kemudian berikutnya ada kata ini wem, artinya hem, saya, I am. Jadi M-nya itu pindah ke belakang. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.